Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahmarani dari kelas 11 MIPA 1. Jadi, di sini saya akan membahas tentang materi tari kontemporer. Tari kontemporer merupakan salah satu jenis tarian yang sering ditampilkan di berbagai daerah. Jenis tarian ini berbeda dengan tari tradisional pada umumnya, karena koreografi dan tata riasnya dipengaruhi oleh tarian modern. Apa yang dimaksud dengan tari kontemporer? Yuk kita bahas bareng-bareng. Penjelasan mengenai tari kontemporer. Penjelasan tari kontemporer secara sederhana yaitu pengertian tari kontemporer adalah inovasi yang terjadi pada beberapa tarian yang telah mendapatkan sentuhan nuansa modernisasi, mulai dari musik, pengiring, gerakan, dan alat pelengkap yang digunakan oleh para penari. Pengertian tari kontemporer menurut Irwan P. Ratu Bangsawan dalam buku Direktori Tarian Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan 2018 yaitu yang dimaksud dengan tari kontemporer adalah tari modern. Tarian ini tidak lagi dipengaruhi oleh tari tradisional. Koreografinya pun berbeda, namun tetap unik dan kaya akan makna. Dikutip dari buku Pembelajaran Seni Tari di Indonesia dan Mancanegara 2017 karya Arina Restian. Gerakan tari kontemporer bersifat simbolik, artinya koreografi tari kontemporer berkaitan dengan susunan cerita yang dibawakan dengan gaya yang unik dan penuh penafsiran. Butuh wawasan yang luas untuk menikmati tari kontemporer, sebab lagunya tidak lagi tradisional dan tariannya pun tidak lagi bersifat tradisional. Ciri-ciri tari kontemporer dari penjelasan di atas, kita bisa mengetahui bahwa tari kontemporer memiliki beberapa ciri, yakni koreografinya bersifat simbolik dan dipengaruhi gaya modern. Berikut ciri-ciri tari kontemporer lainnya. Yang pertama, gerakannya bebas. Tari kontemporer sifatnya bebas atau tidak terikat aturan, seperti tari tradisional. Koreografinya yang bebas memungkinkan para penari untuk berekspresi dan berkreasi sesuai perkembangan zaman. Kemudian pola iramanya bebas, sama seperti gerakannya. Pola irama tari kontemporer juga bebas, tidak aturan baku yang mengatur musik untuk tarian ini. Meski begitu, pola irama yang digunakan seharusnya sesuai atau cocok dengan gerakan atau koreografinya yang disajikan. Kemudian bersifat aktual, artinya tema, gerakan, dan musik yang disajikan untuk mengikuti perkembangan tren. Kemudian bebas memilih tema. Ciri-ciri tari kontemporer adalah bebas memilih tema. Penari dan koreografer tari kontemporer bebas memilih tema apa yang akan diangkat, sehingga gerakannya pun akan mengikuti tema yang diusung. Kemudian unsur-unsur tari kontemporer yaitu ada iringan, 2 pakaian, dan 3 ragam gerak. Iringan yakni suatu alunan musik yang dapat mengiringi seni tari pada setiap pertunjukan. Iringan ini sangat mendukung pada setiap penampilan ataupun pertunjukan yang tentunya akan membantu penari dalam menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam tarian tersebut. Selain itu, juga iringan dapat menambah nilai keindahan dan juga nilai estetika untuk dapat meningkatkan keterkaitan minat para penikmat seni tari. Kemudian pakaian. Penampilan dari seorang penari tentunya memiliki peran yang sangat penting di dalam setiap pertunjukan para penari. Hal ini disebabkan karena apabila penari memakai kostum yang tidak sesuai dengan tema tarinya, maka akan terlihat aneh. Namun apabila kostum penari sesuai dengan temanya, akan memberikan kesan yang menarik saat melihatnya. Pakaian penari haruslah mengandung estetika guna mendukung seni tari yang akan dibawa. Kemudian ada ragam gerak. Ragam gerak merupakan suatu unsur yang paling utama di dalam sebuah seni tari. Hal ini dikarenakan yang dilihat ataupun dinilai dalam seni tari ialah gerakan dari sang penari tersebut. Gerakan yang ada dalam seni tari haruslah memiliki nilai estetika dan juga keindahan yang dibumbui dengan ekspresi serta emosi yang berasal dari jiwa manusia dan tentunya harus dapat menarik minat dari para penikmat seni tari. Bagian tubuh yang sering digunakan dalam seni tari yaitu tubuh pada bagian atas, bagian tengah, dan juga bagian bawah. Di bagian atas terdiri dari atas, mata, alis, kepala, yang lainnya. Selanjutnya pada bagian bawah yakni pundak, lengan, pinggul, dan sebagainya. Kemudian untuk bagian bawah terdiri dari kaki, lutut, dan yang lainnya. Tujuan tari kontemporer yaitu nomor 1, tujuan rekreasi atau hiburan.
Seni tari kontemporer juga memiliki tujuan yaitu sebagai sarana melepas kejenuhan atau mengurangi kesedihan. Sebuah pertunjukan tari kontemporer dilakukan khusus untuk dapat berekspresi atau mengandung hiburan. Seni tari kontemporer yang tanpa harus dihubungkan dengan sebuah upacara ataupun dengan seni tari kontemporer lain. Yang kedua, tujuan pendidikan. Seni tari kontemporer dapat dijadikan juga sebagai media pendidikan. Contohnya tari kontemporer yang diajarkan di sekolah-sekolah. Kemudian tujuan artistik. Seni tari kontemporer juga dapat memiliki tujuan salah satunya sebagai media ekspresi seniman dalam menyajikan karya tidak hanya untuk hal yang komersial. Contohnya terdapat pada tari kontemporer. Tidak bisa dinikmati penonton, hanya dapat dinikmati para seniman dan komunitasnya. Kemudian tujuan komunikasi. Seni tari kontemporer dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi seperti pesan, kritik sosial, kebijakan, gagasan, dan memperkenalkan produk kepada masyarakat. Di mana dengan adanya tarian yang ada pada setiap daerah memudahkan dalam berkomunikasi. Kemudian ada contoh tari kontemporer. Yuk kita tonton bersama-sama. Itulah video materi tari kontemporer yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang paham bisa diulangi lagi. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.